Selamat siang buat saudaraku terkasih dalam Tuhan. Damai dan kasih Kristus beserta kita semua. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini saya akan menjawab beberapa komentar yang ada di channel saya, termasuk juga di komentar di Facebook saya. Di sini saya memberikan jawaban tentang ada yang menyebutkan bahwa saya ini adalah hamba Mamon, karena sebelumnya saya menjelaskan tentang perpuluhan ya. Ada yang mengatakan, oh inilah hamba-hamba dari Mamon. Di sini saya katakan kepada Anda, saya sama sekali dan tidak merasa bahwa saya ini adalah hamba Mamon ya kan. Dan saya tidak mengenal perpuluhan dalam pelayanan gitu. Dan saya juga memberitahu, menjelaskan kepada Anda ya yang belum pernah tahu tentang bagaimana sih saya sampai saat ini, sampai menjadi Kristen, sampai saya setia dengan perpuluhan, sampai saya pelayanan. Di sini saya menyatakan kepada Anda bahwa perpuluhan itu sebenarnya kewajiban mengembalikan milik Tuhan ya. Ucap syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa nafas kehidupan dan juga pekerjaan sampai kita bisa hidup sampai saat ini, saudara. Dan apabila dia mengatakan bahwa inilah hamba-hamba Mamon yang saat ini sedang mendunia gitu kan. Saya katakan kepada Anda, saya hidup sampai saat ini bukan karena hidup saya dari perpuluhan, tetapi saya melayani Tuhan bukan saya mendapatkan perpuluhan dari jemaat, tetapi justru puji Tuhan, saya bisa memberi ya. Saya bisa memberi. Nah, saudara dalam Tuhan, bagaimana sih kok bisa saya bisa memberi gitu kan? Kita menjadi seorang hamba Tuhan harus mempunyai akal dan pikiran yang luar biasa, melebihi, kalau bisa melebihi dari jemaat-jemaat Tuhan. Karena kenapa saudara dalam Tuhan? Jadilah hamba Tuhan yang mempunyai prestasi, pola pikir yang maju ya kan. Nah, jadi saudara dalam Tuhan, tolong apabila Anda memang Anda menjadi orang Kristen yang baik dan benar, jadi ubahlah mindset, pola pikir yang saling menjatuhkan ya. Karena saya mengatakan seperti itu, saya awalnya sangat sedih gitu kan. Kok setelah saya dari seberang, saya dari Islam masuk ke Kristen, kok malah orang banyak mencaci maki saya ya gitu kan. Mana dari agama saya yang sebelumnya, bahkan saat ini pun agama saya jadi orang, setelah saya Kristen pun banyak dicaci orang ya Tuhan gitu. Ada apa gitu dengan hidup saya? Tapi di sini ternyata saya banyak belajar bahwa jadi orang Kristen itu harus berat dan harus kuat memikul salib, saudara. Termasuk dalam keadaan saya seperti ini sekarang. Saya pelayanan dengan tulus hati, bahkan saya mengeluarkan dari uang pribadi saya, ya kan? Bukan dari hidup saya, bukan dari perpuluhan, ya. Hidup saya bukan dari pemberian dari jemaat-jemaat yang saya layani. Boleh Anda cross check ya. Anda boleh cross check, datang saja ke tempat pelayanan saya, ya. Anda tanya satu persatu jemaat di tempat saya pelayanan. Nah, di antaranya mungkin Anda bisa cek di perusahaan sawit ya. Saya pernah pelayanan di perusahaan sawit Bumi Pratama Katulistiwa di Pontianak ya. Semua jemaat saya di situ adalah orang Dayak Ahe dan mereka semua bukan dari suku saya tentunya ya kan. Jadi di situ saya sama sekali bukan hidup dari perpuluhan. Anda bisa cross check di situ sendiri. Dan sekarang saya juga perintisan juga Anda bisa cross check sendiri bahwa saya tidak hidup dari perpuluhan. Ya. Bukan berarti jemaat tidak saya beritahu atau tidak saya jelaskan tentang perpuluhan. Tetapi saya tetap beritakan firman Tuhan. Mau orang itu mendengarkan atau melakukan atau tidak, itu urusan mereka pribadi, lepas pribadi, bukan urusan saya. Nah, justru sebagai hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan harus menjelaskan apa itu perpuluhan. Kalau tidak dijelaskan, itu berdosa, saudara. Iya, itu berdosa. Karena kenapa? Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak menjelaskan kepada orang lain, terlebih lagi saudara kita yang seiman, itu berdosa. Dan saya akan memberitahu dan menjelaskan dan menjawab kenapa sih? Nah, si Ibu Diana ini dia dari Islam masuk ke Kristen karena digaji. Atau Ibu Diana ini pindah dari Islam masuk ke Kristen karena agama sebelumnya ditukar dengan sekardus mie.
Saudara dalam Tuhan, saya kalau mendengar pembicaraan seperti itu dan perkataan-perkataan seperti itu, saya sungguh bersyukur. Saya sangat bersyukur. Kenapa saudara dalam Tuhan saya harus bersyukur? Karena saya bersyukur. Di antara perkataan-perkataan seperti itu membuat motivasi saya lebih lagi daripada sebelumnya. Saya berikan jawaban kepada Anda yang menyatakan bahwa saya dari Islam masuk ke Kristen, saya digaji. Itu Anda salah besar. Anda salah besar. Saya sampai saat ini, dari awal dan sampai saat ini, saya tidak menerima gaji dan tidak menerima apapun dari sebuah organisasi. Tidak. Puji Tuhan, sampai saat ini saya hidup. Saya bisa bernafas. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan saya juga akan memberikan jawaban bahwa sungguh begitu menderita sekali ya kalau mengatakan bahwa agama sebelumnya adalah diganti oleh sekardusmi. Anak Tuhan, jangankan sekardusmi, mau 10 kardusmi ataupun sak pabrik-pabriknya, kalau Tuhan menghendaki pasti akan bisa kita beli, bahkan atau bisa kita bikinnya. Benar nggak? Anak Tuhan Yesus, jadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi jangan kita mempunyai sifat dan karakter menjadi orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang nggak bisa maju gitu dan nggak bisa pintar, nggak bisa kreatif. Tetapi mari kita harus bisa membuat jadi orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang kreatif gitu. Mempunyai mindset itu kita ubah yang baik dan benar, ya kan? Mengasihi, bersyukur, ya kan? Kalau Anda ingin hidup Anda lebih baik daripada sebelumnya, sudah saya katakan kepada Anda harus taat, memberikan perpuluhan, bukan kepada saya, bukan. Saya katakan kepada Anda, bukan kepada saya Anda memberi, tetapi kepada hamba Tuhan yang melayani Anda. Contohnya pada pendeta-pendeta hamba Tuhan yang melayani Anda. Kenapa saya katakan seperti itu? Atau misalnya Anda juga bisa memberikan kepada hamba Tuhan yang membutuhkan, yang benar-benar pelayanan. Saudara dalam Tuhan, hamba Tuhan juga adalah manusia biasa. Dia juga nggak luput dari kesempurnaan gitu. Tetapi marilah kita saling menopang, kita saling memberikan motivasi, kita saling memberikan semangat, ide-ide, atau saran-saran yang baik kepada siapapun, termasuk pada diri saya, karena saya juga sedang belajar dan saya mau belajar sampai akhir hayat saya. Saudara dalam Tuhan, saya juga sangat bersyukur bisa menjelaskan hal seperti ini. Kalau Anda tidak bisa memberikan perpuluhan, itu urusan Anda. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya menjelaskan, semuanya saya serahkan kepada Anda pribadi lepas pribadi. Tapi saya yakin dan percaya, apabila Anda menjadi orang Kristen yang benar, Anda tahu dan bacalah dan dimengertilah apa maksud dalam Alkitab itu dan dalam firman-firmannya. Saudaraku sekalian Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saling mengampuni, kita saling memaafkan. Tetapi apabila ada kesalahan, mari kita luruskan. Karena kekurangan dan kesalahan itu adalah milik kita manusia. Tetapi kesempurnaan hanya pada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adil Katarino, Bacolamin Kak Saruga, Basengat Kacubata. Arus.